Karya Imam Al-Ghazali dibela oleh Rasulullah SAW. Al-Kisah, Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia sanggup meninggalkan segala kemewahan hidupnya. Setelah lama hidup dalam alam pemikiran filsafat, ia kemudian melakukan perjalanan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidupnya. Pengembaraan inilah yang kemudian Imam Al-Ghazali mengubah 180 derajat. Sebelum memulai pengembaraan, ia telah mempelajari karya sufi ternama seperti karya Imam Al-Junaid dan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pada sekitar tahun 1100 Masehi, Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun lamanya. Dalam pengembaraan inilah kemudian Imam Al-Ghazali mulai menulis kitabnya yang paling fenomenal, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian tercatat sebagai karya yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran-pemikiran manusia. Imam Syahrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif mengutip sejumlah ulama yang memuji karya Imam Al-Ghazali ini. Sayyid Abdullah Al-Aidarus pernah mengatakan, "Pasal demi pasal, huruf demi huruf, aku terus membaca dan merenunginya. Setiap hari kutemukan ilmu dan rahasia serta pemahaman yang agung dan berbeda yang kutemukan sebelumnya. Orang yang mengkaji dan mengamalkannya pasti mendapatkan mahabbah kecintaan Allah, Rasulnya, malaikatnya, dan para kekasihnya." Imam An-Nawawi mengatakan, jika semua kitab Islam hilang dan yang tersisa hanya kitab Ihya Ulumuddin, maka ia telah mencukupi semua kitab yang hilang tersebut. Sementara Imam Ar-Razi menyebutkan, seolah-olah Allah menghimpun semua ilmu dalam satu rapalan, lalu dia membisikkannya kepada Imam Al-Ghazali dan beliau menuliskannya dalam kitab ini. Imam Abul Hasan Ali bin Harzaham telah membuka kembali pengajiannya di Masjid Marrakesh. Namun kali ini sangat berbeda dengan pengajian-pengajian sebelumnya. "Murid-muridku, jika selama ini aku tidak mengajar, tentu ada beberapa sebab. Sebab utama adalah karena aku mempelajari kitab karangan Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Setelah aku baca keseluruhannya, setelah aku renungkan lama, maka aku simpulkan bahwa kitab ini tidak layak kalian baca. Kitab ini saya anggap menyesatkan. Karena itu, besok siang setelah sholat Jumat, datanglah ramai-ramai ke masjid ini karena kita harus membakar karya Al-Ghazali ini." "Kami semua patuh dan tunduk kepadamu, wahai guru," jawab para muridnya. Syekh Ibnu Harzaham adalah seorang yang ditaati. Bahkan ia meminta penduduk yang menyimpan kitab itu agar menyerahkannya untuk dibakar. Kumpulan kitab Ihya Ulumuddin sudah dihimpun di rumah Syekh Ibnu Harzaham setelah para muridnya masuk ke rumah-rumah untuk meminta kesediaan warga yang menyimpan kitab Ihya itu untuk menyerahkannya. Malam ini Syekh Ibnu Harzaham tidur nyenyak setelah melaksanakan sholat sunnah dan dalam keadaan suci. Ternyata dalam tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Betapa sukacitanya ia dalam perjumpaan itu. Rasulullah masuk dalam masjid tempat ia mengajar. Rasulullah bahkan tidak sendirian. Beliau ditemani Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang lebih mengejutkan lagi, Ibnu Harzaham melihat seorang lelaki yang tampan yang agung berdiri di sisi Rasulullah SAW. Lelaki itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Abu Hamid Al-Ghazali. Rasulullah kemudian menepuk bahunya. Ibnu Harzaham juga menghampiri Rasulullah untuk mencium tangannya. Tapi Imam Al-Ghazali segera mengadu, "Wahai Rasulullah, ini adalah Imam Ibnu Harzaham, seorang yang alim, namun ia sangat membenci karyaku ini. Bahkan ia dan murid-muridnya besok siang akan membakar karyaku ini. Kami memohon Rasulullah menanganinya. Kami ingin Rasulullah membaca karya kami. Jika layak dibakar menurut Rasulullah, kami terima dengan senang hati." Syekh Ibnu Harzaham dalam keadaan kaget.
Imam Al-Ghazali kemudian menyerahkan kitab Ihya Ulumuddin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jika apa yang terdapat dalam kitabku ini sesuai dengan dugaannya, maka aku bertobat kepada Allah. Namun jika kitab ini memiliki sesuatu yang aku hasilkan dari barakahmu dan karena mengikuti sunnahmu, maka ambilkanlah hakku dari rawanku. Lalu Rasulullah mengambil kitab Ihya itu, membukanya selembar demi selembar dari awal hingga akhir. Lalu beliau bersabda, "Demi Allah, ini adalah kitab yang baik." Lalu kitab itu diambil oleh Abu Bakar, kemudian diambil oleh Umar. Kedua pembesar sahabat ini berkata dengan komentar yang sama dengan Rasulullah SAW. Bahkan keduanya memuji sebagai karya yang sesuai dengan ajaran Islam selama ini. Selanjutnya Rasulullah SAW memberi perintah untuk melepas gamis Ibnu Harzaham dan menghukumnya seperti hukuman bagi orang yang mengada-ngada. Rasulullah kemudian mencambuknya. Ketika pukulan mencapai 5 kali, Abu Bakar meminta Rasulullah SAW untuk menghentikannya. Ya Rasulullah, barangkali ia menyangka bahwa kitab Ihya bertentangan dengan sunnahmu. Tapi ia keliru. Permintaan itu yang kemudian menghentikan cambukan Rasulullah SAW. Syekh Ibnu Harzaham terbangun dalam keadaan kaget dan merasa perih di punggungnya. Ternyata benar ada 5 bekas cambukan di punggungnya. Ia kemudian menangis. Pada malam itu juga, ia memberitahukan mimpi itu kepada murid-muridnya dan bertobat kepada Allah atas ingkarnya kepada kitab Ihya dan Imam Al-Ghazali. Pembakaran kitab Ihya pun tidak jadi. Aku telah melakukan kesalahan besar dengan menilai salah kitab Ihya serta imam besar penulisnya. Kitab-kitab yang sudah dihimpun dari warga dan santri kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dengan tanda tanya. Namun kemudian dijelaskan bahwa Syekh Ibnu Harzaham telah khilaf menilai kitab ini. Bekas pukulan yang dialami dalam mimpi masih dirasakannya dalam waktu yang lama, hingga membuatnya selalu beribadah kepada Allah dengan kerendahan hati dan memohon syafaat dari Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah datang dalam mimpinya, mengusap bekas pukulan di tubuhnya. Dengan izin Allah, bekas pukulan itu sembuh dan hilang. Sejak itulah Imam Syekh Ibnu Harzaham selalu meluangkan waktunya untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin hingga Allah membukakan hatinya mendapatkan makrifah kepada Allah dan mengangkatnya menjadi salah satu ulama dan wali besar yang memahami ilmu lahir dan batin.